Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, ini baru asli semangat. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna melainkan puja dan puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut, yang pertama adalah nikmat iman. Ini adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat Islam dan panjang umur, sehingga pada subuh yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan Allah, kita semua berhadir di Masjid Al-Ikhlas. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tidak, melainkan berhadirnya kita di masjid ini hadir makan Allah menunjukkan sekaligus membuktikan alhamdulillah sampai pada detik ini Allah sayang kita, Allah cinta kita, sehingga apa yang terjadi, kita rela meninggalkan seluruh aktivitas terbaik kita, yaitu kita rela bangun dari tidur kita yang semestinya mungkin kita masih mau peluk bantal, kita masih mau tidur banyak, tetapi Allah panggil untuk kita datang ke majlis yang mulia. Karena tidak semua Allah panggil makan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang Allah sayang saja, sehingga apa yang terjadi, kita rela meninggalkan seluruh aktivitas itu. Bahkan mungkin antara kita yang berhadir ada yang sakit, tapi kita kemudian datang duduk sujud dan bersumpah di hadapan Allah. Ini menunjukkan alhamdulillah sampai pada detik ini Allah sayang kita, Allah cinta kita. Oleh karenanya hadir makan Allah, marilah kita menjaga cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Caranya adalah dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita persembahkan buat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena atas perjuangan beliau, alhamdulillah sampai pada detik ini kita bisa mengenal agama ini dengan baik. Hadirin wal hadirat jamaah subuh dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit sharing saja, karena mulai dari ceramah tarawih subuh hampir sudah 27 hari. Oleh karenanya hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh berbahagia ini kita akan sharing hal-hal yang sifatnya biasa saja. Bulan suci Ramadan itu setidaknya mengajarkan kepada kita semua dua hal penting. Yang pertama, bulan suci Ramadan itu mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara kita, bagaimanakah langkah kita agar kita bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa dapat kita lihat, bisa dapat kita buktikan, yaitu kita rela untuk menahan lapar, kita rela untuk menahan haus. Bahkan mohon maaf, hubungan suami istri yang hakikatnya dasarnya adalah suatu hal yang sangat dibolehkan, tetapi ketika Allah melarang untuk kita untuk tidak melakukannya, maka kita rela untuk melakukannya. Ini tujuannya agar kita bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan puasa itu dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara kita, bagaimanakah langkah kita agar kita mampu untuk menjaga hubungan baik sesama kita manusia. Hal itu bisa dapat dibuktikan dan bisa dapat dilihat, yaitu tujuan disyariatkannya zakat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaila yakuna dulatan baina adniyai minkum. Salah satu tujuan disyariatkan zakat adalah agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Jika memungkinkan ada waktu, kita akan bahas 2 pertanyaan sekaligus. Jika tidak, kita akan fokus 1 pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, bagaimanakah cara kita, bagaimanakah langkah kita agar kita bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan ibadah kita kepadanya, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah meskipun di luar bulan suci Ramadan. Hadirin makan Allah, kita tidak akan bisa meningkatkan motivasi semangat ibadah kita kepada Allah di luar bulan suci Ramadan kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan self-awareness skill atau kecakapan mengenal diri. Dalam kecakapan mengenal diri inilah akan muncul beberapa pertanyaan dasar. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah sebenarnya kita manusia? Bagaimanakah proses kita melihat dunia? Dan fa'aina tadhhabun ba'da kufiyat, dan setelah kehidupan ini kita akan kemana? Pertanyaan inilah yang kemudian menciptakan motivasi, semangat yang paling dalam diri kita, bahwa kita butuh Allah itu bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan pun kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama adalah, siapakah sebenarnya kita manusia? Kita manusia adalah makhluk yang begitu unik, makhluk yang begitu luar biasa. Maka Allah pun mengangkat dan menjadikan beberapa nama surah dalam Al-Quran. Misalnya surah yang sama-sama kita hafal, Quran surah An-Nas, judulnya adalah manusia. Allah awali ayat ini dengan fi'il amar, kata kerja perintah, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir ada kita, kata manusia di dalam. Allah juga mengangkat di Quran surah yang lain Al-Insan, judulnya adalah manusia. Allah awali dengan harful istifham, kata tanya. Hal ata'ala al-insan min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa sebenarnya makna kita hari makan Allah? Kata kita manusia. Jadi kata al-insan, an-nas, kata ini merujuk kepada kita manusia. Salah satu sifat adalah lupa. Sehingga dalam proses kehidupan kita dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang kadang kita sudah susun serapi mungkin, kita tata serapi mungkin, kadang-kadang saja kita lupa. Kenapa? Karena kata al-insan, kata an-nas, salah satu rujukannya adalah sifat kita, dan sifat kita salah satunya adalah pelupa. Atau di masjid ini tidak ada yang tidak pernah lupa. Bantu saya, apakah tidak ada yang tidak pernah lupa? Saya yakin dan percaya. Kalau ada yang bilang saya tidak pernah lupa, berarti pastikan pabale-bale, pastikan pasti itu bohong. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk di dalamnya Allah menyuruhkan kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Dengan momentum bulan suci Ramadan ini, Allah menyuruhkan kepada kita untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Tapi sebagian kita kemudian lupa. Kenapa? Karena kita didesain dan dibentuk dasarnya dari kata lupa. Hadirin makan Allah, kata kita manusia juga adalah dari kata basyar. Tabe, basyar artinya kulit. Ketika kita mencoba untuk melihat kulit kita dan mencoba, mohon maaf, untuk membandingkan dengan kulit sapi ataupun kulit kambing, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kuku kita yang tajam dan kita menggores tangan kita,
Pertanyaannya, kira-kira luka atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya, kira-kira luka atau tidak ketika kita tajam, kita garuk keras tangan kita? Pertanyaannya, kira-kira luka atau tidak Bapak Ibu sekalian? Luka sedikit, lecet dan seterusnya. Pertanyaan yang sama, ketika kuku kita yang tajam, kita mencoba untuk menggaruk kulit kambing atau kulit sapi. Pertanyaannya adalah, apakah tangan kita yang luka atau kulit kambing atau kulit sapi yang luka? Udah semangat saya ulangi. Tangan yang luka Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kita manusia adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi coba bayangkan, sebagian manusia diberikan harta yang banyak dengan dia kemudian ketuk dada. Sayalah yang paling hebat, kalian tidak. Sebagian manusia kemudian diberikan pangkat dan jabatan, lupa daratan, tidak sembahyang. Maka Allah pun menantang, wahai manusia, apakah kalian benar-benar hebat? Kalau benar-benar hebat, bergeser saja sedikit, dan sekarang jauh, sedikit bergeser. Kemudian perhatikan, falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka perhatikanlah dari manakah asal kejadian kita manusia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita yang berada di tempat ini memiliki status sosial yang berbeda-beda. Ada yang punya pangkat, ada yang pagi kemudian makan, siangnya berpikir mau makan apa, ada yang punya mobil 2, 5, 3 dan seterusnya. Tetapi sekali lagi mohon maaf, bahan bakunya kita adalah sperma. Apa kata Allah dalam Quran? Bagaimanakah proses terjadinya kita? Allah menyebutkan tentang ilmu embriologi di dalam Quran surah Al-Mu'min. Kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Dan saripati tanah itu kemudian kami menyimpan dalam benteng yang kokoh, yaitu alam rahim. Kemudian Allah memproses kita dari selanjutnya. Tsumma khalaqana nutfatan 'alaqatan wa khalaqna al-'alaqata mudghatan, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia itu hanyalah sperma. Kemudian ada makan Allah jadi darah, daging, tulang dibungkuskan lagi dengan daging. Maka kata Allah, Maha Suci Allah atas penciptaan yang lain. Setelah itu, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah itu dimatikan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, setelah itu pada hari kiamat kemudian dibangkitkan. Kalau kita mencoba untuk merenungi ayat dan makan Allah, maka catatan kehidupan kita hanya begitu saja. Dan lebih hadir makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh Allah, bukan hanya dalam bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan pun kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Hadirin makan Allah, mohon izin saya sampai jam berapa ceramahnya tadi pagi. Dan sampai saya enak ceramah di bawah sudah bosan. Jam berapa? Jam berapa? Puasa ini puasa. Seandainya kalau ada air biar jam 7. Ya baik, saya lanjut sedikit lagi. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berada dalam kehidupan dunia ini, kata ayat dalam Al-Quran tadi, kita kemudian berada di alam rahim. Alam rahim, hadirin makan Allah, sederhananya adalah alam kasih sayang. Di alam ini kita tidak perlu bekerja keras. Atau mungkin di antara kita ada yang pernah bawa mobil dalam rahim? Ada kira-kira? Atau di alam rahim di antara kita ada yang bekerja? Jawabannya tidak. Kita hanya santai saja. Kurang lebih 9 bulan 10 hari diberikan makanan lewat tali plasenta ibu kita. Tidak perlu bekerja keras. Kenapa? Karena alam ini adalah
alam kasih sayang. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada dalam kehidupan alam dunia. Kita mencoba membandingkan sederhana saja. Pertanyaannya, kira-kira di alam rahim ada mobil? Saya ulangi, kayaknya kurang semangat. Kira-kira di alam rahim ada mobil? Tidak. Dunia? Ada. Di alam rahim ada rumah? Kenapa ada yang bilang ada? Ada yang bilang tidak? Ada? Tidak. Sekarang, dalam kehidupan dunia ada? Ada. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa alam rahim dan alam kehidupan dunia rezekinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan alam akhirat. Sekarang kita di tengah-tengah menuju alam apa Bapak Ibu sekalian? Alam barzah, alam akhirat. Kata Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Hadir makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan akhirat itu juga pastinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kehidupan dunia. Hadir makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat itu kita hanya diberikan 2 fasilitas. Nggak lebih. Kalau bukan kita masuk ke dalam neraka, kita masuk ke dalam surga. 2 Bapak Ibu sekalian sekarang adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih 2 fasilitas ini. Mohon maaf, saya ingin sedikit bercerita. Saya memberikan sebuah perumpamaan seperti ini kepada mahasiswa. Ketika di depannya yang awalnya ada mall, ya ada fasilitas kehidupan mewah dalam kehidupan dunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di depannya ada api. Ini perumpamaan atau contoh yang pertama. Saya suruh memilih kepada mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah ya biasa-biasa saja, tidak ada mall, tapi kita kemudian disuruh perintah ini, perintah itu, tetapi ada informasi jaminan bahwa kita akan masuk dalam kehidupan yang begitu baik. Ada sebagian mahasiswa kemudian memilih, ya, yang pertama yaitu awalnya mall, tetapi ujung-ujungnya masuk ke dalam api. Ini hari makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita manusia itu kemudian diberikan fasilitas yang mewah, dia ternyata lupa bahwasanya sesungguhnya dia akan kemudian diberikan fasilitas yang mewah, dia lupakan Allah. Maka Allah persiapkan di depannya dalam kehidupan akhirat adalah neraka. Kita mungkin hadir makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makannya biasa-biasa saja, disuruh sholat, disuruh ngaji seterusnya, tetapi kita akan diberikan fasilitas yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa itu surga dan apa itu neraka? Surga secara singkat menurut diskurs yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatannya yaitu ketika kita kemudian melihat sesuatu yang begitu indah, luar biasa, itu tidak ada sedikit pun dibandingkan dengan kehidupan surga. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang begitu indah, tidak ada sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan surga. Ketika hati kita kemudian senang sekali mendengarkan sebuah informasi, itu tidak ada sedikit pun dibandingkan dengan kehidupan nikmat surga dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah dengan neraka? Neraka adalah kebalikannya. Sesuatu yang begitu kita melihat sesuatu yang begitu mengerikan, menakutkan, itu tidak ada sedikit pun kengeriannya, ketakutannya dibandingkan dengan kehidupan neraka. Neraka itu Bapak Ibu sekalian dari kata narun. Narun artinya api. Pertanyaannya adalah, sanggupkah tangan kita memegang bara api selama 1 menit? Jawabannya pasti tidak, dimakan Allah. Dan fasilitas itu Allah siapkan kepada kita itu sudah memilih. Apakah kita kemudian memilih api atau kehidupan surga hadir di zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimanakah sesungguhnya kehidupan dalam kehidupan surga dan kehidupan neraka? Hadir makan Allah di dalam Quran surat Muhammad,
Allah memberikan gambaran bagaimanakah penduduk surga dan bagaimanakah penduduk neraka itu. Gambaran umumnya kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga mereka kan untuk minuman mereka saja itu adalah sungai-sungai madu. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan dunia ini kita pernah melihat sungai-sungai madu, Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak kayaknya ada suaranya. Saya ulangi. Apakah dalam kehidupan dunia ini kita pernah melihat sungai-sungai madu? Tidak. Tetapi kita akan diberikan ketika kita masuk fasilitas surga, kita akan diberikan sungai-sungai madu. Selanjutnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan fasilitas yang minuman sungai-sungai susu. Masya Allah. Pertanyaan yang sama. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah melihat sungai-sungai susu? Kalau dibilang susu, Bapak kayaknya senyum-senyum. Kita tidak pernah melihat sungai-sungai susu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita akan, ketika dimasukkan ke dalam surga, kita akan melihat sungai-sungai susu, Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya kita akan melihat sungai-sungai khamar. Yang dimasukkan ini adalah bukan yang dimabukkan, tetapi ketika kita meminumnya, Bapak Ibu sekalian, hati kita kemudian tenang, kita kemudian menjadi segar. Kemudian ayat ini berlanjut, Bapak Ibu sekalian, Allah pun menggambarkan bagaimanakah minuman bagi orang-orang penduduk neraka. Maka hadir makan Allah Subhanahu wa taala, air minum mereka adalah ma'un hamimah, air yang sangat panas. Ketika mereka meminumnya, faqatta'a am'a'ahum, usus-usus mereka pun terputus. Hadir makan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di Masjid Al-Ikhlas ini adalah bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian tsumma wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.